Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita kembali mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah, la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah gedung. Gedung itu disebut dengan gedung Al-Farrah. Ada sebuah gedung namanya gedung gembira. La yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Gedung itu tidak ada yang bisa memasuki gedung itu kecuali yang memiliki tiket. Untuk memasuki gedung gembira itu harus memiliki tiket. Apa tiketnya? Tiketnya adalah man farrohas sibyan. Siapa orang yang bisa menggembirakan anak kecil. Siapa dia namanya? Siapa? Muhammad Rizki Ramadan. Nama ayah? Siapa? Pak Rahman ya? Iya. Salah. Yang jelas bukan Pak Rahman itu. Surga itu sudah nikmat, surga itu sudah menyenangkan. Tapi ada yang lebih menyenangkan lagi di dalam surga itu, yaitu sebuah gedung namanya gedung gembira. Gedung gembira ini adalah tempat hiburannya penduduk surga. Kalau kita dulu punya hiburan namanya gedung bioskop Sumatera, gedung bioskop Presiden khusus film India, gedung Mega, gedung apa lagi? Cityman. Di dalam surga juga ada gedung untuk hiburan namanya gedung gembira, yaitu Darul Farah. Dan tidak ada yang bisa memasuki gedung itu kecuali orang itu mampu menggembirakan anak kecil. Termasuk Rizki ini sekarang sedang digembirakan oleh kedua orang tuanya. Insya Allah kedua orang tuanya dapat tiket masuk Darul Farah. Amin, Allahumma amin. Loh, kenapa kok anak kecil ini harus digembirakan? Yang pertama, anak kecil itu nggak punya dosa. Rizki ini belum punya dosa. Anak kecil yang nggak punya dosa ini, ketika ia melakukan apa saja, melakukan kesalahan, nakal umpamanya, karena dia masih kecil, Allah tidak akan catat. Rufi'al qalamu an talatin. Pena Allah itu diangkat karena 3. Di antaranya adalah anak yang belum sampai balik.
tidak dianggap nakal, senakal apapun Allah tidak anggap itu nakal. Anak kecil yang nggak punya dosa biasanya orang tua yang paling banyak dosa. Cuman banyakan yang paling banyak dosa ini yang suka marah yang nggak punya dosa. Anak kecil sering dimarah-marah oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, kenapa kita kok harus menggembirakan anak kecil? Yang kedua, karena anak kecil itu doanya mustajab. Bapak jangan anggap remeh ketika anak kecil itu berdoa. Saya dulu pernah bilang sama anak saya masih kecil, kurang lebih umur 3 tahun. Saya bilang, nak, kalau kamu pengen sesuatu minta kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih. Minta apa? Rupanya minta rumah, karena waktu itu masih muntah. Dia berdoa, ya Allah beri kami rumah yang bagus, beri kami rumah yang lapang, tidak sempit ini. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil karena nggak punya dosa, maka doanya diijabah oleh Allah. Karena itu Rasul sering sekali ketika ketemu anak kecil, Rasulullah paling duluan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh anak itu, Waalaikumsalam. Jawaban dari salam itu yang mahal harganya. Anak kecil belum memiliki dosa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena tadi ada pesan ini, ada pesan batang pisang di perut akar, hari siang perut lalaparkan, cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Yang ketiga, anak kecil itu adalah sumber kasih sayang. Kalau ketika kecil itu disayang oleh orang tuanya, maka nanti pada saat dia besar menjadi sumber kasih sayang di sekitar lingkungannya. Semakin disayang anak kecil itu, semakin keluar sayangnya nanti. Pak, hidup di dunia ini kan gantian, Pak ya. Sekarang kita memiliki anak kecil, nanti lama-lama anak kecil itu menjadi besar dan punya anak lagi. Hari ini kita memelihara anak, besok kita dipelihara oleh anak. Maka yang paling bagus waktu kecil disayang orang tua, sudah besar disayang suami atau disayang istri, sudah besar lagi menjadi tua nanti disayang oleh anak, meninggal disayang oleh malaikat. Itu idealnya. Ini yang susahnya masih kecil, dimarah-marah terus oleh bapaknya, salah dikit dimarah, salah dikit dimarah. Nanti kalau sudah punya suami, punya istri, dimarah pula nanti oleh istrinya. Sudah tua dikit nanti dimarah-marah lagi oleh anaknya. Sudah mati dimarah oleh malaikat. Masya Allah, susah kok dari kecil. Dari kecil sampai meninggal susah. Yang enak kecil disayang orang tua. Silahkan Pak, cari tempat duduk yang nyaman. Kecil disayang orang tua, besar disayang oleh
suami, disayang oleh istri. Tua nanti disayang oleh anak. Kalau meninggal disayang oleh malaikat. Senang dari kecil. Yang bisa mendidik anak kecil menjadi orang yang memiliki sumber kasih sayang, tidak ada yang bisa mendidik kecuali keluarga yang bahagia. Keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang selalu berantem antara satu dengan yang lain, itu tidak akan bisa mendidik anak kecil. Hanya keluarga bahagia saja yang bisa mendidik anak kecil. Bapak, Ibu, ketika seorang anak bilang sama ibunya begini, Bu, kami mau pamit, Bu. Mau pamit kemana? Mau pamit ke Jakarta. Lu ngapain ke sana? Mau kerja. Masya Allah nak, pinter nian kamu tuh. Cuman gini, ibu nggak bisa kasih izin sebelum bapakmu ngasih izin, karena ibu ini cuma ngikut bapak. Kan enak tuh ya? Kan enak begitu. Izin ibu, tapi ibu tidak bisa ngizini sebelum bapaknya ngizini. Kemudian si anak bilang sama bapaknya, Pak, kami mau pamit. Pamit kemana nak? Pamit ke Jakarta. Pak, ngapain? Kerja. Pinter kamu nak. Tapi bapak ini nggak bisa hidup sendiri nak. Bapak ini hidup dengan ibumu. Jadi bapak harus musyawarah dulu dengan ibumu untuk memutuskan kamu bisa pergi ke Jakarta atau tidak. Yang seperti ini kan keluarga rukun yang bisa. Kalau suami istri klotot-klototan terus, mana mungkin bisa seperti ini. Jadi nak, tunggu besok bapak nanti malam sama ibu musyawarah. Ya malam musyawarah nyala apa? Mana lampu mati pula. Kemudian penanya kadang-kadang lepas pula. Malam lama musyawarahnya. Kemudian pagi hari baru bisa ngomong begini nak. Tadi malam bapak sudah musyawarah dengan ibu kamu. Kamu boleh pergi ke Jakarta untuk cari kerja, untuk bekerja. Tapi untuk ongkosnya itu kamu sendiri yang tanggung. Itu kalau kamu punya. Kalau nggak punya, bapak yang kasih. Kan enak itu. Ini bisa terjadi seperti ini kalau ada keluarga bahagia. Coba kalau keluarganya nggak bahagia, Pak. Si anak pamit sama ibunya, Bu, kami mau pamit ke Jakarta, Bu. Ngapain? Kerja, Bu. Wah, hebat nak kamu. Sudah pamit sama bapak? Sudah, Bu. Gimana kata bapak? Udah, nggak usah dengerin omong bapak kamu. Nggak usah dengerin. Udah berangkat aja. Soal bapak kamu urusan ibu lah itu. Nanti ibu yang ngurusnya. Nggak usah dengerin omongan bapak kamu. Kok anak diajari melawan sama orang tua? Ada Bu di sini yang masih seperti itu. Nggak usah dengerin omongan bapak kamu. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nggak usah dengerin omongan bapak kamu tuh. Bapak kamu itu orang gila itu. Masa anak kerja nggak boleh? Ngajari anak untuk melawan sama orang tua. Apa yang nak dikendaki dari anak itu? Kok ngajari anak untuk mendidik anak untuk melawan orang tua. Demikian juga si bapaknya kayak gitu. Kadang-kadang si bapak ini mendidik anaknya juga seperti itu. Gimana? Kata bapaknya, nah urusan ini jangan tahu sama ibumu. Kalau tahu sama ibumu tuh gawat. Ibumu jangan sampai tahu. Ibumu itu bukan orang. Kadang-kadang seperti itu. Ibumu bukan orang. Kalau bukan orang apa? Batu. Kalau bapak ini nggak kuat lah dari dulu bapak ini mati. Kemarin ibumu pernah sakit lah, cuma satu bapak tunggu-tunggu tidak mati-mati. Bisa. Ini kalau keluarga nggak bahagia ini. Untuk menjadikan anak ini menjadi anak sumber kasih sayang, kalau kedua orang tuanya adalah orang tua yang bahagia.
Maka orang tua yang bisa membahagiakan anak, orang tua yang bisa menyenangkan anak, orang tua yang bisa menjadikan anak sukacita di dalam rumahnya, orang itulah nanti yang akan memiliki tiket masuk ke dalam surga, ke dalam gedung namanya Darul Farroh. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, bisa menyenangkan anak-anak kita, bisa menyenangkan cucu kita, sehingga kita bisa memiliki tiket, namanya tiket masuk ke dalam gedung gembira di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.